Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan hati yang rindu dan niat yang tulus, kami melangkah bersama rombongan Majelis Taklim Nurul Mubin Ganeas. Sholawat mengalun lembut di dalam bis, menghangatkan hati di tengah perjalanan. Saat gerbang tol terbuka, seakan Allah membuka jalan menuju rahmat dan ampunannya. Ya Allah, berkahi langkah ini, kuatkan niat kami hanya untuk-Mu. Dalam setiap lantunan sholawat, kami titipkan doa-doa yang tak terucap untuk keluarga, untuk negeri, dan untuk hati yang ingin selalu dekat dengan-Mu ya Rob. Semoga perjalanan ini menjadi penghapus lelah dunia dan penambah cinta kami kepadamu. Teman-teman seiman, mobil melaju dengan tenang, seolah ikut berzikir bersama kami. Pemandangan di tepi tol tampak menghijau, menyejukkan mata dan hati. Di kejauhan, gunung berdiri megah, mengingatkan kami akan kebesaran Allah yang tiada tanding. Setiap detik perjalanan ini adalah nikmat yang semoga menjadi jalan menuju berkah dan ridhonya. Teman-teman seiman, setelah melewati tol, bis perlahan keluar dan memasuki jalanan yang mulai ramai. Lalu lintas sedikit padat, namun hati tetap tenang dalam lantunan sholawat. Keramaian kota tak mengganggu langkah kami, justru mengajarkan sabar dan syukur di setiap jeda perjalanan. Semoga setiap rintangan di jalan ini menjadi pengingat bahwa menuju Allah pun tak selalu mudah, tapi selalu indah jika dijalani dengan ikhlas. Teman-teman seiman, setelah beberapa saat melaju, akhirnya bis menepi di pelataran sebuah masjid besar. Kami pun turun perlahan, menghirup udara segar, dan beristirahat sejenak. Beberapa dari kami menuju toilet, lainnya duduk di serambi masjid, dan ada juga yang tetap di bis. Istirahat ini bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk menenangkan hati, mengingat kembali tujuan utama dari perjalanan ini. Teman-teman seiman, waktu istirahat pun usai, dan bis bersiap melanjutkan perjalanan. Satu persatu kami kembali naik, menempati tempat duduk masing-masing dengan tertib. Rasa lelah sedikit sirna, tergantikan semangat baru untuk melangkah lebih jauh. Di dalam bis, suasana kembali khusyuk, sholawat pun kembali dilantunkan, mengiringi langkah kami menuju tujuan yang penuh harap dan cinta kepada Allah. Teman-teman seiman, bis terus melaju, menyusuri jalan demi jalan. Dari jendela, terlihat tanda-tanda dan nama-nama tempat yang familiar. Sebagian dari kami saling berbisik pelan, sepertinya kita sudah masuk wilayah Garut. Ya, hamparan alam yang khas, udara yang mulai terasa sejuk semua menandakan bahwa perjalanan ini semakin dekat dengan tujuan. Hati pun semakin tenang, seolah setiap kilometer yang terlewati adalah bagian dari doa yang terus dikabulkan oleh Allah. Teman-teman seiman, setelah menempuh perjalanan yang penuh doa dan harap, tampak sebuah pom bensin di sisi jalan, pertanda bahwa kami telah sampai di tujuan. Bis pun melaju perlahan, mencari tempat parkir yang aman. Alhamdulillah, perjalanan panjang ini akhirnya mengantarkan kami ke tujuan pertama, menghadiri acara halal bihalal di Pondok Pesantren Al-Halim di Kecamatan Tarogong Kaler, Garut. Dengan hati yang penuh syukur, kami bersiap turun, membawa niat baik untuk bersilaturahmi dan mempererat ukhuwah di tempat yang penuh berkah. Teman-teman seiman, ternyata tempat parkir berada agak jauh dari area pondok pesantren. Bis masih terus melaju, namun dengan pelan dan hati-hati menyusuri jalanan sekitar, meski jaraknya tak terlalu dekat. Teman-teman seiman, akhirnya bis pun berhenti di tempat parkir yang telah disiapkan. Satu persatu kami turun, lalu berjalan kaki menuju lokasi pondok pesantren. Berbaris panjang dengan tertib, langkah kami menyatu dalam satu tujuan, menghadiri halal bihalal, menjalin silaturahmi, dan memetik keberkahan dari setiap pertemuan yang Allah ridhoi. Teman-teman seiman, setibanya di lokasi, suasana terasa hangat dan penuh semangat. Ternyata, area dalam pondok pesantren sudah dipenuhi jemaah. Mungkin ribuan orang datang dari berbagai penjuru. Wajah-wajah penuh harap dan rindu berkumpul di satu tempat, menyatu dalam suasana ukhuwah dan cinta karena Allah. Masya Allah, betapa indahnya kebersamaan ini menjadi saksi bahwa iman masih hidup di hati umat. Teman-teman seiman, saking banyaknya jemaah, kami pun tak kebagian tempat duduk di dalam tenda. Akhirnya, kami memilih duduk di luar, di bawah pohon yang rindang.
Alhamdulillah, suasananya adem, angin sepoi-sepoi menemani kami mendengarkan ceramah. Sesekali menatap langit, hati terasa lapang seolah Allah sedang menurunkan ketenangan dari langitnya langsung. Teman-teman seiman, menjelang azan duhur, ceramah pun selesai, dan acara halal bihalal berakhir dengan hikmat. Semua jemaah mulai bubar, masing-masing melangkah dengan hati penuh berkah dan doa. Sungguh, pertemuan yang singkat ini meninggalkan kesan mendalam. Semoga menjadi amalan yang diterima di sisi Allah. Teman-teman seiman, kami pun bersiap melanjutkan perjalanan, karena masih ada 2 tujuan lagi yang menanti. Semoga perjalanan ini semakin mendekatkan kami pada keberkahan. Namun sebelum menuju tujuan berikutnya, kami mampir terlebih dahulu di rest area untuk melaksanakan sholat duhur. Karena di pesantren tadi, keramaian jemaah membuat kami tidak memungkinkan untuk sholat dengan nyaman. Teman-teman seiman, setelah sholat dan istirahat sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan. Jalan yang kami lewati kini agak berbeda, dikelilingi hijaunya pesawahan, dan suasananya terasa begitu tenang dan sejuk. Teman-teman seiman, akhirnya kami pun sampai di tujuan kedua, yaitu tempat rekreasi Situ Bagendit. Kami berjalan berbaris menuju Lokit, tapi suasananya cukup ramai, sesak sekali. Rombongan kami yang terdiri dari 4 bus saja sudah memadati area. Belum lagi rombongan lainnya yang juga ikut antri. Suasana jadi sedikit heboh, namun semangat tetap tinggi untuk menikmati waktu bersama di sini. Teman-teman seiman, akhirnya kami berhasil masuk ke area rekreasi dan suasana alam di sini sungguh indah. Kami pun mulai berjalan, mencari tempat yang nyaman untuk duduk dan menikmati pemandangan yang memukau. Ketika kami berjalan, beberapa penjajah tikar menyambut kami dengan ramah, menawarkan sewa tikar. Mereka pun menunjukkan tempat yang pas untuk kami duduk, yang nyaman dan cukup teduh di bawah pohon. Teman-teman seiman, setelah nego harga, akhirnya kami sepakat untuk menyewa tikar dengan harga yang ditentukan. Kami pun segera menggelarnya di bawah pohon dengan pemandangan danau yang menenangkan, siap menikmati suasana yang damai. Kami pun membuka perbekalan yang dibawa dan mulai makan bersama di atas tikar di bawah pohon yang rindang. Suasana begitu hangat, penuh kebersamaan sambil menikmati udara segar dan pemandangan danau yang memukau. Teman-teman seiman, suasana menjadi semakin hidup saat kami mulai menyantap makanan bersama. Tawa dan obrolan ringan terdengar di antara kami, saling berbagi cerita dan pengalaman, menikmati kebersamaan yang langka ini. Makanan yang sederhana terasa begitu nikmat, karena dibagikan dengan penuh keikhlasan dan semangat ukhuwah. Di bawah pohon yang rindang, setiap suapan terasa lebih nikmat, disertai dengan angin sepoi-sepoi yang membawa ketenangan. Kami saling berbagi, saling mempererat tali persaudaraan, dan bersyukur atas setiap detik yang diberikan Allah dalam perjalanan ini. Teman-teman seiman, Situ Bagendit, yang terletak di Kecamatan Banyuresmi, Garut, menawarkan pemandangan alam yang super indah dengan danau luas dikelilingi pepohonan hijau dan pegunungan. Pas banget buat kami untuk rileks sejenak. Setelah perjalanan panjang dan penuh hikmah tadi, di sini, sebagian dari kami ada yang berkeliling-berkeliling danau naik perahu bebek dan rakit bambu, asyik menikmati suasana damai sambil melihat bunga teratai. Teman-teman seiman, setelah menikmati keindahan Situ Bagendit, kami pun meneruskan perjalanan. Tujuan terakhir kita adalah ziarah ke makam Syekh Jafar Shiddiq, atau yang dikenal juga sebagai Mbah Wali Cibiu. Beliau adalah salah satu penyebar Islam di Garut Utara pada abad ke-17 dan punya hubungan dekat dengan para wali besar seperti Syekh Abdul Muhyi. Makamnya ada di Kampung Cilanjung, Desa Ciparean, Sibiuk, Garut, tepat di kaki Gunung Haruman. Untuk sampai ke sana, kita harus jalan kaki naik tangga, tapi suasananya adem dan penuh berkah. Tempat ini selalu ramai diziarahi, terutama di bulan-bulan tertentu. Banyak yang datang buat mendoakan dan mengenang perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam. Teman-teman seiman, akhirnya kami pun sampai di area makam dengan hati yang penuh niat dan harap pada Allah. Kami langsung menuju balai ziarah, tempat para peziarah duduk dan berdoa. Di sini, kami duduk bersama menghadap makam Syekh Jafar Shiddiq. Lantunan sholawat dan doa pun mengisi suasana dengan hikmat. Teman-teman seiman, setelah doa dan sholawat dilantunkan,
Kami pun turun perlahan dari area makam dengan hati yang tenang. Langit mulai temaram, menyelimuti perjalanan kami dengan suasana syahdu. Meski tubuh lelah, jiwa terasa hangat oleh ketenangan dan berkah ziarah ini. Teman-teman seiman, hari pun gelap. Kami sudah berada di dalam bis, melaju menyusuri malam menuju pulang ke Sumedang, bersama Majelis Taklim Nurul Mubin Ganeas. Ziarah ini meninggalkan jejak kehangatan di hati dan menambah kekuatan iman. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Yeps Meditaska. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Insya Allah. Tosa.